Dosisnya dok, dosis yang mana? Dosisnya itu sesuai dengan kebutuhan anak, namanya suplemen ya, nggak bisa diukur, nggak bisa jadi patokan ya. Sesuai dan masing-masing kondisinya anak itu beda-beda, dosisnya beda-beda ya. Secara umum dokter, secara umum ya kayak apa ya dosisnya ya. Kalau untuk mulai pertama kali, kalau kita perang lawan disbiosis itu dosisnya dosis rendah. Kenapa? Jangan sampai musuhnya mati terlalu banyak. Karena kalau musuhnya mati terlalu banyak, terjadi efek die off candida, die off parasit, yang dampaknya anak tambah error, anak tambah bermasalah. Itu yang kita mulai dengan dosis rendah. Tapi sebaliknya, kalau kita ngomong enzim, dosisnya harus tinggi, supaya kelihatan hasilnya. Beda. Kalau yang untuk suplemen otak, karena saat ini kita juga terkendala biaya ya, biayanya jadi mahal. Ya kita pakai dosis yang ya ala kadarnya dulu lah, ya sampai nanti masalahnya selesai, baru kita bereskan. Oke, cara minum. Oke. Kalau untuk enzim sebaiknya itu sesaat sebelum makan, ya, sehingga waktu nanti selesai makan enzimnya sudah bekerja sehingga anaknya nggak sempat error. Ya. Lalu kalau untuk Synbio, kalau tujuannya itu untuk leaky gut, itu dikasihnya sebelum makan. Biasanya saya ngasihnya itu pagi hari saat anak bangun tidur, yaitu kalau untuk mengatasi leaky gut. Ya. Kasihnya pagi hari aja sebelum tidur, sebelum tidur. Saat dia bangun, ya, diralat. Ya, jadi bangun tidur pagi, langsung dikasih Synbio. Tujuannya untuk mengatasi leaky gut. Nanti setelah itu, setelah dia beres-beres tempat tidur, mandi, dan teman-temannya, ya, begitu makan, sebagian kuman tadi udah mulai nambal. Ya. Nah, waktu pas mau makan tadi, sesaat sebelum makan dikasih enzim untuk membantu memecah makanan. Setelah makan, Aksa, Biostrat, vitamin D3-nya masuk. Boleh barengan dok? Boleh barengan. Ya, masuknya boleh barengan. Dok, apakah boleh dihancurkan dok? Ya, yang bentuk tablet kalau anaknya tidak bisa minum boleh dihancurkan. Kalau yang kapsul nggak usah dihancurkan, buka aja kapsulnya. Ya. Buka kapsulnya, kasih ke anaknya, selesai dah. Terus kapsulnya yang kosong jangan dibuang, disimpan. Nanti buat belajar nelen kapsul. Ya, diajarin anaknya cara nelen kapsul. Ya. Kemudian dari mana kamu tanyain ya? Cara minumnya sudah ya. Synbio, minumnya itu pakai air putih biasa. Campur susu boleh dok? Boleh. Ya, campur macam-macam boleh dok? Boleh, wong itu kuman ya. Tapi ada tapinya nih. Jangan yang hangat, jangan yang panas. Karena itu kuman, nanti kumannya mati. Sayang kan minum sampah nanti ya. Pakai suhu biasa aja atau suhu dingin enggak apa-apa. Ya, jangan yang panas, jangan yang hangat. Nanti kumannya mati, apalagi kalau dibuka dari kapsulnya. Ya. Oke. Kemudian untuk yang lain-lainnya, Nutracare boleh dicampur sama gula, sama susu, boleh. Dia tugasnya melarutkan, nggak ada masalah. Ya. Kemudian kalau yang untuk Aksa dok, Aksa, Biostrat, sama Prode boleh dicampur, boleh. Jadikan satu minum sekali telan boleh. Dicampurnya pakai susu boleh dok, jangan. Ya, minumnya nggak boleh pakai susu. Karena susu punya sifat untuk menetralkan beberapa zat, ya sayang. Nanti akhirnya malah nggak dapat hasil ya, nggak efektif ya, sayang. Jangan diminum pakai susu, ya pakai yang lainnya boleh nggak pakai susu. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya, sampai cara minumnya sudah jelas ya. Dok, kalau misalnya pagi nggak makan dok, ya pagi tidak makan ya jangan dikasih. Ya kalau misalnya tadi ya namanya suplemen dikasih itu waktu anaknya cuma dibutuhkan aja ya. Kalau tidak butuh jangan dikasih. Misalnya anaknya nggak makan pagi dok, ya nggak makan pagi ya nggak usah dikasih enzim buat apa? Ya nggak usah dikasih enzim. Tapi kalau yang lainnya boleh dok, ya yang lainnya dikasih boleh. Ya. Kalau nunggu makan dulu dok boleh. Ya misalnya anaknya bangunnya kesiangan dok, yang makan pagi lewat, ya tetap sesuai dosis. Misalnya pagi jadikan siang, yang siang jadikan di sore atau malam. Ya, seperti itu. Saya sendiri lebih suka diminumnya itu di pagi semua, supaya kalau kita lupa masih ada waktu untuk ngasihnya di siang atau malam.
Tapi kalau udah ngasihnya malam terus lupa, ya anak itu sehari gak dapat suplemen. Ya, sayang ya kalau sudah kayak gitu ya. Sampai sini ngerti ya Bapak Ibu ya tentang suplemen ya. Kemudian yang paling penting, ya, yang paling penting lagi itu penggunaan enzim. Ya, enzim itu harus saya ingatkan sekali lagi itu paling penting banget ya. Jadi enzim yang harus Bapak Ibu ingat, jarang sekali ya saya ngasih panduan dosisnya itu di Telegram, di WhatsApp grup ya. Kenapa? Karena dosis enzim ini tidak pernah sama untuk masing-masing orang. Ya. Ini nggak ada patokan berat badan, nggak ada patokan jenis kelamin, ya, nggak ada patokan makanannya apa. Karena sifatnya beda-beda. Ya, ada anak yang bermasalahnya sama porsi makannya, ada anak yang bermasalah, ada yang makannya sedikit, ada yang makannya banyak ya maksudnya ya, ada yang picky eater ya, ada yang hubungannya sama jenis makanan ya, ada yang masalahnya sama sayur, ada yang masalahnya sama daging, itu semua lain ya, beda-beda. Jadi nggak pernah ada patokan yang sama. Tetapi secara umum buat Bapak Ibu kalau yang ingin menggunakan enzim ya, itu selalu diperhatikan. Aturan mainnya adalah setiap kali anak makan dan minum, ya, setiap kali anak makan dan minum apa saja kecuali air putih. Jadi makan minum ya makan makanan besar ya, makan besar sarapan, makan siang, makan malam gitu ya. Kalau makanan kecil ya, ya itu juga karena makan minum kecil ya. Maksudnya apa? Minum jus dok, minum susu dok, minum sirup dok. Ya, kecuali air putih. Ya. Makan jus buah dok, makan kok roti. Nah itu harus dikasih enzim. Kenapa? Kalau makanan itu nggak ada yang motong, nggak ada yang motong-motong jadi kecil, dan itu masuk ke dalam likigat tadi, nah anakmu error, anakmu berinflamasi. Kuncinya cuma di situ aja. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu masih terkendala, pantesan dok anakku masih error, ya mungkin waktu ngemil nggak dikasih. Atau Bapak Ibu terlalu ngeremehkan, oh makannya cuma segitu loh dok, maksud dikasih enzim. Ya itu yang terjadi Bapak Ibu. Mekanismenya di situ itu. Jadi banyak kegagalan yang saya lihat di orang tua itu, karena cuma ngasihnya dimakan besar. Dimakan kecilnya nggak dikasih. Itu kegagalan. Ya. Makanya anaknya regres, ya, gak maju-maju. Yaitu jangan pelit-pelit pakai enzim. Ya. Kalau pelit pakai enzim nggak bisa, makanya saya ajarkan mekanisme kerjanya. Kerjanya dia itu setiap kali ada makanan ya harus dipotong. Kalau nggak ada yang motong ya error. Ya. Sudah dokter, masih error, dosisnya kurang. Karena ada orang yang ngomong, dok anaknya kan umurnya cuma 5 tahun, masa makannya 6. Lah kan porsinya nggak beda, Bu. Kan jenisnya beda. Ada anak yang makan sayur lebih parah. Ada anak yang makan daging lebih parah, ya. Jenisnya beda, ya tidak ada yang sama. Oleh sebab itu ya tolong disesuaikan, ya patokannya disesuaikan. Orang tua selalu ngomong ya, patokan internasional, nasional kita ngomong ya. Nasi Kentucky 1 sama 1 ekor sayap, satu sayap lah, nggak pakai ekor ya, sayap kok ekor ya. 1 sayap itu kurang lebih 2 kapsul. Tapi belum tentu sama loh buat masing-masing orang. Ya. Patokannya kurang lebih biar untuk memulai nanti nggak bingung ya. Jadi kalau enzim itu dosisnya besar. Kalau Zenbio mulainya dosisnya kecil, ya, karena ada efek samping. Kalau terlalu banyak ada efek die of candida, die of parasit. Itu untuk probiotik ya. Tapi kalau untuk enzim itu aman, ya, dosis gede. Dok tahunya kalau enzim itu dosisnya cocok gimana dok? Kalau anaknya masih masalah sama perilaku gampang. Perilakunya itu berubah langit bumi ya, 180 derajat ya. Langsung jadi tenang, nggak mondar-mandir, alarmnya nggak bunyi, ya nggak nyanyi-nyanyi, nggak apa, langsung diem. Itu kalau dosisnya pas ya. Kalau dosisnya pas, anak itu BAB-nya benar ya, di BAB-nya nggak ada sisa makanan, BAB-nya benar-benar bentuknya bagus ya, banana shape, ya, bentuknya kayak pisang dok, warnanya coklat bagus dan nggak bau, ya baunya hilang ya, itu ya kalau yang benar ya. Nah kalau yang nggak benar dok, kalau yang nggak benar dosisnya kurang ya masih error, ya masih error. Terus di pupnya masih ada sisa-sisa makanan yang nggak dicerna, itu berarti dosisnya kurang. Dosisnya kelebihan dok, dosisnya kelebihan tuh anakmu toilet trainingnya gagal. Kok gitu dok? Ya itu istilah doang kok. Karena makanannya semua dihancurkan jadi kayak bubur. Ya, karena jadi kayak bubur, hancur total, nggak bisa ditahan, ya sudah. Ya akhirnya ya nempel di celana. Ya sudah. Tapi tolong diobservasi, ya jangan langsung ambil kesimpulan dari satu kejadian. Ya.
Karena kan bisa aja dia gangguan pencernaan juga bisa. Biasanya aku ngomong ke orang tua, amati 2 atau 3 kali. Kalau setiap kali makan seperti itu, baru kamu pikirkan kemungkinan ini adalah kelebihan dosis nutrakirnya. Nah, berikutnya caranya gimana ngatasinya? Gampang. Misalnya tadi makan pagi kamu kasih 4, nah makan siangnya kamu jadikan 3. Ya, kamu sambil lihat ya, kira-kira kebutuhannya seberapa banyak gitu. Ya, jadi BAB-nya hancur ya, bukan diare ya, bukan diare. Bisa lebih dari 1 kali dok BAB, enggak apa-apa ya. Oke. Lanjut ya, cara minumnya juga sudah. Yang nggak bisa itu pengawet, ya, pewarna buatan, perasa buatan, pengawet itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya cuma makan ayam pakai MSG, ya, makan mie pakai MSG itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang murni, ya. Misalnya kayak permen relaksa, Yupi, itu jangan. Ya. Itu errornya lebih banyak lagi. Ya. Ini warna-warni kayak gini jangan. Ya. Coklat juga jangan, karena coklat itu gulanya banyak. Ya. Yang kedua, pewarna. Ya. Aslinya warnanya putih. Itu tidak bisa. Enzim tidak mempan. Oke. Kemudian saya ada pertanyaan lagi dari orang tua ya. Sebelum saya bacakan pertanyaan dari ibu-ibu ya. Dietnya gimana dok? Kalau masalah diet, apakah benar di tempatnya dokter Ali nggak ada diet? Ya prinsipnya nggak pakai diet di tempatnya kita, prinsipnya. Tapi yang harus diingat Bapak Ibu, yang dilakukan sama kita itu pola makan, walaupun anak itu sudah tes ASIRA dan mau melakukan terapi BIKOM, pola makannya tidak berubah. Artinya tidak berubah itu, kalau tadinya anak itu diet ketat, ya tetap melakukan diet ketat. Kalau tadinya anaknya nggak diet, ya tetap tidak diet. Jangan terus gara-gara tes ASIRA jadi diet, enggak. Jadi sebetulnya kalimat yang tepat itu, walaupun sudah tes ASIRA, dietnya tetap. Ya. Tapi kebanyakan anak-anaknya nggak diet, ya karena kebanyakan anak-anak yang periksa ke saya nggak ada yang diet, jadi nggak perlu diet. Kalau seandainya ada 1-2 anak yang datang ke tempatnya kami, ya, kemudian kita lihat anaknya sudah dilakukan diet ketat dan benar-benar ketat ya, bisa nggak makan sama sekali, itu tetap dilanjutkan dan baru kita stop atau lepas pelan-pelan setelah 6 bulan melakukan terapi BIKOM. Ya. Karena kalau langsung kita lepas saat itu juga, error langsung muncul karena tubuhnya terlalu steril dan itu nanti akan mengganggu terapi kita. Karena Bapak Ibu nggak akan melihat progresnya, karena ketutup sama gagalnya diet tadi. Oke. Ya bisa ya, Bapak Ibu yang ngerti ya. Jadi dietnya nggak ada perubahan, tetap jalankan seperti yang sudah dijalankan sebelum tes ASIRA. Nanti setelah terapi BIKOM, bukan terapi suplemen, terapi BIKOM. Ya, setelah terapi BIKOM 6 bulan baru kita lanjutkan atau kita lepas pelan-pelan dietnya. Ya. Kalau seandainya dok, bocor diet, terus kita coba kita kasih enzim bisa enggak? Kalau yang makanan bisa, tapi yang fenol enggak. Ya, yang fenol harus pakai suplemen lain lagi. Yang namanya fenolasis, dan ini harganya cukup lumayan ya, sekitar 900 ribuan harganya ya. Dan saya belum mau pakai ya, karena ya belinya susah ya, harus diimpor ya. Oke. Dan saya jelaskan ya tentang diet ya. Ini sekarang ngomong tentang terapi BIKOM ya. Belum dok, suplementasi otak. Ya, suplementasi otaknya ini. Ya. Jadi ini suplemen khusus untuk otak ya, untuk memperbaiki otak, meningkatkan kemampuannya anak-anak bicara, sosialisasi, sensori kognitif. Ya, kalau di perilaku nggak terlalu kelihatan tapi ya membantu. Ya, ini suplemen untuk otak. Dan salah satunya ini vitamin D ya, yang meningkatkan kemampuan kognitif. Kognitifnya meningkat. Ini studi-studinya Bapak Ibu ya. Ini ada ya kemarin di presentasi saya ya. Ini ada ya, studi-studinya tentang gunanya vitamin D untuk brain, ya, untuk perkembangan brain. Jadi ya lucu ya kalau anakmu nggak dikasih vitamin untuk otak sama sekali ya dari awal ya. Ya apa yang mau diharapkan ya? Ya belum mampu dok. Ya saya doakan mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa mampu, ya, dimampukan. Ya, ini gunanya omega 3, omega 6. Ini adanya di AXA, jadi tidak perlu beli lagi yang baru.
ini ya gunanya ya untuk fungsi otak ya, jadi nggak bisa sendirian. Jadi kalau selama ini orang cuma ngomong omega 3 fish oil ya dapatnya itu paling tambah eksim. Kayak pasien hari ini ya, kulitnya hancur ya karena dia ngikutin protokolnya, mau nyebutin namanya ndak enak lah, nanti jelek-jelekin orang lain. Protokolnya pakai inulin itu ya, sudah pakai FO dok malah jadi eksim ya, FO-nya salah ya. Sebetulnya bukan FO ngomongnya omega 3 ya. Makanya jadi eksim. Nah, kita pakai biji-bijian omega 3-nya dan ini sudah dalam perbandingan yang bagus. Nggak mungkin lah saya kasih barang jelek. Saya juga kepingin anak-anak saya progres, apalagi terapi saya ini berbeda dibanding terapi orang lain. Otomatis perbedaannya apa ya, saya harus lebih bagus, harus memberikan hasil lebih nyata dibandingkan terapinya orang lain. Kalau enggak ya, siapa yang mau ketemu sama saya? Siapa yang mau saya bantu?